Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa Sosiologi Agama. Pada pertemuan ke-13, materi kita adalah Sosiologi Postmodern Pemikiran Young Baudrillard sebagai implementasi dari JPMK 1, yaitu mampu memahami konsep-konsep pemikiran tokoh kritis dan postmodern. Sub JPMK-nya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep konsumerisme dan menganalisis perilaku konsumerisme. Silahkan mahasiswa menyimak dengan seksama, kemudian di akhir silahkan menuliskan ringkasan dari materi hari ini dan dikumpulkan melalui media yang saya share di grup WhatsApp. Teori besar dari Young Baudrillard adalah teori konsumerisme yang membahas kehidupan masyarakat postmodern atau disebut dengan postmodernitas yang ditandai atau memiliki ciri yaitu konsumsi lebih masif daripada produksi dan juga produksi informasi yang lebih masif daripada produksi manufaktur. Untuk memahami pemikiran Young Baudrillard perlu kita pahami adanya landasan Renaissance yaitu revolusi industri yang berusaha untuk memproduksi produk secara masif sehingga terjadi aktivitas produksi yang sangat banyak sehingga masyarakat didorong untuk menikmati produk-produk yang dihasilkan dari kaum kapitalis. Hal ini melibatkan beberapa pihak, diantaranya adalah model seperti artis, selebgram, ataupun tokoh politik yang menggunakan produk-produk dari kaum kapitalis. Kemudian masyarakat didorong untuk melakukan simulasi atas aktivitas konsumsi itu. Sebenarnya yang dikonsumsi adalah simbol yang disampaikan melalui model tersebut. Hal ini menunjukkan adanya aktivitas konsumtif yang mana aktivitas yang dilakukan bukan didasarkan pada kebutuhan tetapi didasarkan pada gaya hidup. Ini sangat menguntungkan bagi kaum kapitalis sehingga mereka akan semakin memupuk modal yang dimiliki. Aktivitas konsumsi ini merupakan bentuk pertukaran simbolik. Bagi Baudrillard, aktivitas konsumerisme atau aktivitas konsumsi itu akan sangat mudah untuk dinikmati dalam waktu sekejap atau dia sebut sebagai birahi saja, yaitu adanya kebiasaan atau kultur yang cepat hilang dan hanya dapat dinikmati sesaat. Sehingga Baudrillard menjelaskan bahwa konsumerisme adalah sebagai bentuk patologi layaknya anomi yang dikaji oleh Durkheim. Konsumsi simbol itu tidak terjadi begitu saja, tetapi diperantarai oleh adanya kode, yang mana kode itu merupakan bentuk kontrol terhadap subjek agar melakukan aktivitas yang menguntungkan bagi pihak yang menyampaikan informasi melalui media tertentu. Kode-kode yang disampaikan oleh kaum kapitalis itu bertujuan agar masyarakat melakukan simulasi konsumsi atas produk yang dihasilkan. Setelah mereka melakukan konsumsi tersebut, dia akan berkembang untuk menciptakan yang namanya spectacle society. Budaya ini menunjukkan adanya budaya masyarakat tontonan, yakni masyarakat yang saling mempertontonkan aktivitas kesehariannya atau aktivitasnya untuk mempertukarkan simbol. Pertukaran simbol melalui spectacle society bisa kita perhatikan melalui gambar-gambar di sini. Kita bisa menemui toko-toko dari produk-produk yang sering kita temui di mall misalnya seperti Starbucks, Ceko. Mereka mempunyai store yang cenderung terbuka atau memiliki pembatas kaca. Tujuannya adalah agar dapat ditonton oleh masyarakat yang ada di luar. Sehingga di situ akan menunjukkan adanya prestis atau simbol kemewahan dari produk yang dihasilkan. Hal inilah yang menjadi poin penting dari aktivitas konsumerisme. Mereka menunjukkan simbol-simbol untuk dipertukarkan agar semakin masif aktivitas konsumsinya. Hal ini juga terjadi pada bentuk lain, yaitu adanya aktivitas masyarakat yang mengunjungi berbagai tempat yang kemudian diposting melalui media sosialnya. Di situ menunjukkan adanya aktivitas-aktivitas sebagai bentuk pencapaian
pernah mengunjungi tempat yang terkenal atau yang sedang populer, kemudian mereka bisa melakukan aktivitas itu, artinya mereka juga memiliki sumber daya keuangan sehingga mereka mampu untuk mencapai kondisi yang diidolakan oleh masyarakat lainnya. Selain kondisi spectacle society, kajian tentang konsumerisme juga ditunjukkan pada produk-produk yang bertebaran melalui media. Seperti yang ada di slide, adanya gambar-gambar produk seperti sepatu, make up, sampo, dan yang lainnya. Di sini menunjukkan masifnya produk yang bertebaran di media kita. Di sini ada kode-kode yang disampaikan seperti free ongkir, kemudian diskon hingga 50%. Apa yang menjadi cara yang dilakukan oleh kapitalis melalui kode-kode itu tujuannya adalah agar masyarakat mengkonsumsi simbol yang ada di iklan tersebut. Sesuai dengan pemikiran dari Young Baudrillard, kita bisa menganalisa gambar-gambar di atas menunjukkan adanya bentuk kode-kode melalui simbol yang disampaikan sehingga adanya aktivitas simulasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengkonsumsi. Sebelum mereka mengkonsumsi, mereka bisa melakukan dengan berbagai pola seperti menghadiri pameran, kemudian mereka juga bisa melihat scroll-scroll di media sosial. Itu merupakan bentuk simulasi atau mereka datang ke tempat-tempat seperti mall atau tempat-tempat baru yang sedang viral. Itu merupakan bentuk simulasi. Kemudian mereka akan menghasilkan simulakra berupa benda-benda yang mereka konsumsi yang kemudian mereka tunjukkan melalui aktivitas kesehariannya atau mereka tunjukkan melalui media sosialnya. Ketika mereka memposting produk yang dia konsumsi atau tempat-tempat yang mereka kunjungi, maka kondisi tersebut sudah menjadi bentuk hasil dari simulasi, yaitu simulakra. Proses ini bisa dilakukan melalui simulakrum, yaitu media-media yang digunakan. Seperti yang kita kaji, yaitu media sosial. Media sosial merupakan simulakrum tempat terjadinya proses simulasi dan juga simulakra. Sehingga di situ terjadi pembentukan citra dari diri masyarakat yang melakukan konsumsi tersebut. Praktek itu kemudian menghasilkan hiperrealitas, yaitu realitas yang melampaui dari realitas yang sebenarnya. Jadi masyarakat seringkali merasa lebih hidup atau lebih dihargai, lebih merasa memiliki status sosialnya ketika mereka menunjukkan di media sosial daripada di kehidupan yang nyata. Hal ini ditunjukkan juga melalui adanya pengelompokan-pengelompokan dari masyarakat yang mereka cenderung berkumpul dengan komunitas atau circle yang sama. Sehingga di situ mengakibatkan adanya distingsi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Hal ini juga didukung adanya sampah visual yang berupa baliho-baliho yang bisa kita temukan di jalan-jalan atau melalui FYP yang sering muncul di media sosial kita. Kemudian kajian tentang drugstore juga menjadi ciri dari teori konsumerisme yang Baudrillard, yang mana drugstore itu menunjukkan toko obat yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis obat bisa ditemui. Hal ini dalam konteks yang bisa kita temui, kita bisa menemukan di dalam kehidupan masyarakat kita seperti waralaba di Indomaret ataupun Alfamart. Ketika mendatangi tempat-tempat tersebut, kita bisa menemukan berbagai produk yang bisa kita konsumsi. Walaupun kita tidak bertujuan membeli produk itu, karena tersedia dan adanya diskon atau adanya promo, maka kita akan didorong untuk mengkonsumsi itu. Demikian pemikiran dari konsumerisme yang Baudrillard. Dalam materi ini kita diingatkan untuk memiliki pemahaman yang kritis untuk melihat fenomena yang terjadi. Untuk pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan diajak untuk melakukan review artikel jurnal yang menggunakan teori konsumerisme sebagai teori kajiannya. Demikian materi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.